Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 6. Sayang, aku berangkat kerja dulu, ya. Pamit Rudi. Lina hanya berdiri diam di depan pintu, mengantar kepergian suaminya. Setelah Rudi pergi, ia masuk kembali ke dalam rumah. Ia merebahkan diri di atas ranjang kamarnya. Ia menghela napas panjang. Hari ini ia sungguh tak bersemangat. Bagaimana tidak? Hasil pemeriksaan rumah sakit mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan organ reproduksinya. Semuanya sehat. Begitu pula dengan hasil pemeriksaan benih suaminya. Kata dokter sangat bagus, gerakannya juk lincah dan gesit, seharusnya mudah untuk membuahi. Namun, pada kenyataannya hasil tersebut tak sesuai realitanya. Rudi tetap tidak bergairah setiap diajak bercinta. Bahkan senjatanya itu susah tegak, meskipun sudah dipegang-pegang, dengan berbagai teknik yang Lina tahu. Bukannya kalau lelaki yang memiliki benih sehat, pasti gairahnya tinggi ya? Kenapa suamiku berbeda? Gumam Lina. Ia terus bertanya-tanya, sebenarnya apa yang salah dengan suaminya? Apa jangan-jangan aku yang salah? Allah, aku tidak cukup menggoda. Ujar Lina membatin. Ia bangkit dari ranjang, berjalan ke arah cermin lebar yang ada di kamarnya. Ia menatap dirinya sendiri. Kelihatannya biasa-biasa saja. Ia coba melepaskan ikatan rambutnya, membiarkannya rambutnya tergerai. Ia merasa dirinya lumayan cantik. Lina melepaskan pakaiannya di depan cermin, hingga tak tersisa apapun. Ia perhatikan dadanya, yang masih kencang dan padat. Bagian belakang tubuhnya juga cukup berisi. Ia rasa tidak kalah dengan bintang film enak, yang banyak beredar di internet. Masa sih, tubuh sebagus ini kurang bisa memancing gairah lelaki? Lina mulai mencari kesalahan pada dirinya sendiri. Apa mungkin Mas Rudi punya wanita lain, di tempat kerja yang lebih cantik? Ia mulai berprasangka yang tidak-tidak, tapi ia berusaha menepisnya. Lina berjalan ke arah lemari, dengan tubuh polosnya. Ia ingat, memiliki beberapa potong pakaian tidur yang menggoda. Yang ia belum sempat memakainya sekalipun. Lina mengambil satu, yang berwarna merah lalu dikenakan. Ia kembali berdiri di depan cermin, berpose seperti wanita penggoda. Harus dengan cara apa lagi supaya aku bisa mendapatkan kepuasan batin? Kenapa, Mas Rudi tidak pernah bisa mengerti kemauanku? Keluh Lina. Wajahnya tiba-tiba jadi sendu. Kebanyakan orang pasti mengira kehidupan Lina sangat sempurna. Suaminya sangat royal, baik terhadapnya maupun terhadap orang tuanya. Orang lain tidak tahu saja, jika hari-hari ia tersiksa, karena hasrat nikmatnya tak bisa dipuaskan. Hah? Untuk apa aku mengeluh? Aku akan memuaskan diriku sendiri. Ucap Lina tersenyum. Dengan mengenakan gaun tidur yang menerawang itu. Lina kembali berjalan ke arah laci rahasia di dalam lemari. Ia mengambil sebuah benda berbentuk bulat kecil, yang terhubung dengan kabel dan tombol. Baru kemarin ia mendapatkannya, dari pemesanan online. Ia memiliki ide mendapatkan benda itu, setelah membaca ulasan dari para istri kesepian, agar tetap bisa terpuaskan. Ia akan mencoba menyenangkan dirinya sendiri dengan alat itu. Menunggu suaminya, rasanya tidak mungkin berhasil. Aku harap ini bisa memuaskanku, ucap Lina diiringi senyuman di wajahnya. Lina membawa alat itu ke atas ranjang. Ia menyalakan televisi, lalu memutar film enak. Sengaja ia alihkan suara lewat earphone wireless yang terpasang di telinganya. Ia melakukannya untuk memancing gairahnya sendiri. Ternyata usaha Lina berhasil. Ia merasa keenakan, menikmati getaran benda yang ada di dalam miliknya. Bahkan rasa nikmat itu, tak pernah ia rasakan dengan suaminya. Ia sampai menggelinjang keenakan di atas ranjang. Enaknya. Lina tak henti-hentinya mengerang keenakan. Tubuhnya berguling-guling di atas ranjang. Sampai tiba-tiba, ia seperti melihat keberadaan seseorang di depan pintu. Di sela-sela kenikmatannya, Lina mencoba memfokuskan pandangan ke arah pintu. Ah! Lina berteriak kencang. Ia sangat syok mendapati Trian, yang tengah berdiri menatapnya.
Dengan tubuh yang masih lemas, ia menarik selimut dan menyembunyikan dirinya di dalamnya. Lina menangis karena malu di dalam selimutnya. Ia merasa tak punya muka lagi untuk berhadapan dengan Trian. Ia rasanya ingin lenyap saja, kepergok orang ketika sedang dalam posisi memalukan. Lina, panggil Trian. Pergi kamu, huhuhu. Lina mengusir Trian. Ia berharap kejadian memalukan itu hanyalah mimpi. Kamu tenang saja, Lina. Aku tidak akan bilang kepada siapapun tentang ini. Aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Kamu jangan khawatir, bujuk Trian. Trian, aku bukan wanita seperti itu. Aku baru mencobanya sekali ini, huhuhu. Lina terus merengek dari dalam selimutnya. Iya, iya. Tidak akan ada orang yang akan menertawakanmu. Sudahlah, kamu tidak perlu menangis dan bersembunyi, bujuk Trian lagi. Perlahan Lina mau menurunkan selimutnya. Ia melihat Trian, yang sudah duduk di tepi ranjangnya. Ia masih menangis karena malu. Televisi yang sebelumnya menampilkan film enak, sudah Trian matikan. Sudahlah, lupakan kejadian ini. Anggap aku tidak melihat apa-apa, kata Trian. Kenapa kamu masuk rumah orang tanpa permisi? Protes Lina. Seandainya Trian tak sembarangan masuk, lelaki itu tak akan tahu tentang sisi kegilaannya. Iya, itu salahku. Tadi aku sudah memanggilmu, tapi tidak ada sahutan. Pintu depan juga tidak terkunci. Jadi aku buka. Tiba-tiba aku mendengar suara jeritanmu. Aku kira terjadi sesuatu padamu, kata Trian. Lina berusaha menenangkan dirinya sendiri. Memang, sepertinya ia lupa mengunci pintu depan. Jadi, itu tidak sepenuhnya salah Trian. Apa kamu tidak berangkat kerja? Kenapa pagi-pagi ke rumahku? Tanya Lina. Aku libur hari ini. Niatnya aku kemari untuk meminta pembalut darimu, jawab Trian. Lina keheranan. Apa? Pembalut? Tanyanya bingung. Bukan untukku, tapi untuk Dara. Stok pembalutnya habis, dan siklus bulanannya tiba-tiba datang, kata Trian. Lina mengangguk-anggukan kepala, paham. Ambil saja di laci sebelah sana, sepertinya masih ada 2 pak. Ucapnya, seraya menunjuk ke arah yang dimaksud. Trian berjalan ke arah yang ditunjuk Lina. Lalu ia membuka lemari itu. Sayangnya, di sana tidak ada apa yang ia cari. Hanya tersisa bungkusannya saja, tapi tidak ada isinya. Tidak ada, sisa bungkusnya saja. Trian memperlihatkan bungkusan yang dimaksud. Lina tercengang. Seingat dirinya, bulan ini ia baru saja membeli 2 pak pembalut untuk persediaan. Setiap pak isinya ada 30 buah, itu biasanya cukup untuk 2 bulan. Tapi, ini tidak tersisa sama sekali di dalam lemari. Apa aku salah mengingat? Gumam Lina. Jadi, punyamu habis juga? Tanya Trian. Lina menggaruk kepalanya, ia kemudian ingat sesuatu. Coba kamu cari di tas kerjaku, sepertinya masih ada. Serunya. Lina memang suka menaruh pembalut di dalam tas. Supaya sewaktu-waktu siklus bulanannya datang, ia tidak perlu panik. Trian mencarinya di tas milik Lina. Benar saja, ia menemukan 1 bungkus di sana. Apa aku boleh membawa ini? Tanya Trian. Lina mengangguk. Bawa saja, katanya. Baiklah, terima kasih. Aku mau pulang dulu. Jangan lupa setelah aku keluar, kunci semua pintu rumahmu supaya aman, nasihat Trian. Lina hanya mengangguk. Beberapa saat kemudian, sosok Trian menghilang dari pandangannya. Lina menghela napas lega. Sepertinya ada yang terlewat. Lina berusaha mengingat-ingat sesuatu, ia menepuk dahinya. Ketika ingat tentang darah yang saat itu berciuman dengan seorang polisi. Apa aku melaporkannya saja, ya? Minta pembalut ke sebelah, kok lama banget? Protes Dara, yang sedari tadi kesal menunggu Trian kembali. Tak lama, Trian pun datang. Trian menyerahkan benda yang ia dapatkan dari rumah Lina. Dara langsung merebutnya dengan kasar, lalu memakainya.
Tadi Lina tidak dengar, aku sudah berkali-kali mengetuk pintu. Dia lama sekali membukakan pintu. Trian berusaha memberi penjelasan, agar tidak salah paham. Ah, sudahlah. Aku mau makan. Kesal Dara. Ia sama sekali tak menghiraukan alasan yang Trian katakan. Ia langsung meninggalkan Trian, menuju ke ruang makan. Trian hanya bisa menghela napas panjang. Ia mengikuti Dara, menuju ke ruang makan. Dara mengambil makanannya sendiri. Semua menu yang terhidang di sana, hasil masakan Trian. Lama-kelamaan Trian merasa seperti pembantu, sekaligus pengasuh. Kesabarannya benar-benar diuji, selama 5 tahun tinggal bersama. Masakanmu kali ini enak. Puji Dara, ia terlihat lahap memakannya. Trian hanya memandangi Dara makan. Piringnya masih kosong. Ia membayangkan, seandainya memiliki istri yang perhatian seperti Lina. Benar-benar jauh berbeda dari Dara. Tiba-tiba ia teringat kejadian tadi. Ia benar-benar melihat dengan jelas Lina, yang sedang bergairah di hadapannya. Ia sama sekali tidak menyangka, jika mantan pacarnya bisa seliar itu. Masih pagi, tapi mainannya bisa membuat orang panas dingin. Segera ia tepis bayangan itu. Ada bagian tubuhnya yang merespon, karena ingatannya yang liar itu. Kamu tidak makan? Tanya Dara. Pertanyaan Dara kembali menyadarkan Trian. Ia segera menyudahi imajinasinya, dan mengambil makanannya sendiri. Aku nanti malam tidak pulang, ya? Ucap Dara dengan entengnya. Trian terdiam. Lagi-lagi istrinya mau pergi seenak hati. Kali ini mau kemana lagi? Tanya Trian heran. Kamu tidak perlu tahu. Kalau kamu tahu, kamu pasti akan lapor ke ayahku. Kata Dara, sembari tak henti mengunyah makanannya. Ingin rasanya Trian terkekeh. 5 tahun pernikahan, rasanya hanya sandiwara belaka. Ia menikahi Dara, hanya untuk menyembunyikan kegilaan wanita itu. Sebelum menikah dengannya, Dara terlibat asmara dengan seorang abdi negara, tepatnya seorang polisi. Bukan polisi sembarang polisi, tapi polisi yang sudah beristri. Ya, Dara sejak dulu sudah menjalin cinta dengan suami orang. Bahkan untuk menutupi kegilaannya, orang tua Dara sampai memaksa Trian untuk menikahi putrinya. Selama 5 tahun pernikahan, Trian dan Dara tak pernah tidur bersama. Trian hanya dijadikan tameng jika ada yang hendak mengorek hubungan Dara dengan pacarnya. Dara bahkan sering bersikap semena-mena terhadap Trian, seperti memperlakukannya sebagai pesuruh. Trian hanya menahan diri untuk berpura-pura tidak peduli. Bagaimanapun juga, ayah Dara sudah sangat berjasa untuk membantu bisnis keluarganya. Dia juga dipercaya untuk mengurus perusahaan sendiri. Jika dia berani memberontak, keluarga Dara pasti akan menghancurkannya. Apalagi koneksi Dara dengan selingkuhannya, yang punya kedudukan cukup berpengaruh. Dara sangat pandai berakting. Di hadapan orang lain, ia akan terlihat mesra dengan suaminya. Tapi, jika di rumah, jangan harap ada kemesraan seperti itu. Dara sama sekali tak peduli dengan Trian. Dara sebenarnya tak punya pekerjaan. Namanya hanya tercatat di perusahaan, untuk formalitas. Jika dia sedang bosan dan ingin bekerja, sewaktu-waktu bisa masuk ke kantor milik ayahnya. Kegiatan Dara setiap hari, hanya berpesta dan bersenang-senang. Jika jadwalnya bertemu dengan selingkuhannya, ia tidak akan pulang sampai berhari-hari. Hal itu sudah biasa untuk Trian. Sebenarnya, ayah Dara sudah berusaha agar putrinya itu berubah. Sengaja Dara diasingkan, supaya tidak bertemu lagi dengan polisi itu. Akan tetapi, Dara punya 1000 akal. Untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Trian juga tidak bisa menghentikannya. Aku sudah selesai makan. Aku pergi dulu ya. Pamit Dara, ia meninggalkan meja makan begitu saja. Sekali lagi, Trian hanya bisa menghela napas. Dara, bahkan tak mau mencuci piring, bekas makannya sendiri. Trian merasa kelelahan secara fisik dan mental. Ingin rasanya ia mencari pembantu tetap, untuk membantunya mengurus rumah. Akan tetapi, keluarga Dara melarangnya. Mereka tidak ingin ada orang luar tahu, tentang kegilaan Dara. Jadi, Trian hanya menggunakan jasa pembantu panggilan, untuk beres-beres rumah 3 kali seminggu.
Trian meninggalkan meja makan. Ia menyusul istrinya, yang telah keluar lebih dulu. Ternyata, Dara tidak langsung pergi. Wanita itu tengah berbincang-bincang dengan Lina, di luar rumah. Kalau seperti itu, Dara tampak seperti orang waras pada umumnya. Trian terus memperhatikan kedua wanita, yang tampaknya tengah asyik berbicara itu. Ketika mata Lina dan Trian bertemu, Lina mengalihkan pandangannya ke arah lain. Sepertinya Lina masih mengingat kejadian tadi. Trian, ke sini. Panggil Dara. Trian tidak mengira, Dara akan memanggilnya. Ia terpaksa menghampiri mereka. Lina tampak semakin tidak nyaman, melihat keberadaan Trian di sana. Aku dan Lina, berencana mau ke taman hiburan akhir pekan ini, ucap Dara seraya meraih tangan Trian, dan memeluknya mesra. Oh, kalau kalian memang mau, pergi saja, jawab Trian. Ia perhatikan Lina tampak gelisah, dan tak berani memandanginya. Maksudku, kamu ikut juga. Lina juga akan mengajak suaminya. Jadi, kita double date, ujar Dara dengan penuh semangat. Ya, kamu atur saja. Aku ikut sesuai maumu, kata Trian dengan nada datar. Tuh kan, Lina. Aku bilang juga apa? Trian pasti mau. Jadi, akhir pekan sepakat kita jalan-jalan ya? Ucap Dara sumringah. Lina hanya tersenyum dan mengangguk. Kalau begitu, aku mau berangkat kerja dulu. Sampai jumpa akhir pekan. Pamit Dara. Sebelum pergi, Dara sempat mencium bibir Trian. Ia lantas masuk ke dalam mobil, yang sebelumnya telah terparkir di jalan. Trian dan Lina hanya berdiri, memandangi mobil Dara yang mulai berjalan, dan akhirnya menghilang. Trian menoleh ke arah Lina. Wanita itu tampak tertunduk, sembari memainkan jemarinya. Sudahlah, bersikap biasa saja padaku. Aku bilang kan, lupakan kejadian tadi, ucap Trian. Bicara memang gampang, tetap saja aku malu, Trian. Lina mengusap kasar wajahnya. Ia masih tidak terima, ada orang yang memergoki kegilaannya. Banyak kok wanita yang melakukan seperti itu, dengan berbagai alasan. Kamu sedang apa saja ketahuan tetangga, ledek Trian. Lina bertambah kesal, karena selain malu, ia juga jadi bahan ledekan. Tuh kan, kamu jadi punya bahan untuk menghinaku. Omel Lina jengkol. Trian tertawa. Tenang saja, aku hanya melakukan ini saat kita berdua. Aku janji, tidak akan menceritakannya pada siapapun, termasuk suamimu. Ngomong-ngomong, penampilan Dara tadi sangat kasual. Kamu yakin, dia benar-benar mau berangkat kerja? Pancing Lina meledak. Ia ingin membalas candaan Trian, yang memakai kelemahannya. Ia ingin menunjukkan, kalau Trian juga memiliki kelemahan. Trian mengernyitkan dahi. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Dara memang mau pergi berangkat kerja. Kantornya memang fleksibel, pakaian kerja boleh senyamannya asal rapi, kilahnya. Lina tertawa kecil. Sepertinya dia mau jalan-jalan, mungkin menemui seseorang, ujarnya menyeringai. Bersambung.